Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali menyimak nasihat, ucapan, perspektif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya, demi zat yang menguasai jiwaku, kalian harus atau hendaknya memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kalau itu tidak dilakukan, maka hampir saja Allah menurunkan siksa kepada kalian. Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Menurut Imam At-Tirmidzi, status hadis ini adalah hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Fitah bab riwayat tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Penjelasan kata di dalam hadis singkat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi yaitu walladzi nafsi biyadihi, artinya demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Sumpah ini digunakan untuk menguatkan perkara yang sesudahnya. Apa perkara yang sesudahnya? Yaitu tadi perintah untuk menyuruh orang berbuat ma'ruf dan melarang, mengkomando orang berbuat ma'ruf dan mendiskomando orang yang berbuat mungkar. Itu perkara yang penting, makanya dikuatkan oleh sumpah walladzi nafsi biyadih. Kemudian la yushikanna, tidak lama lagi. Kata ini diungkapkan untuk peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Mutiara hadis dalam hadis singkat tadi ada dua. Pertama, balasan terhadap meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu tidak dikabulkannya doa karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dua, bencana kemungkaran akan menyebar dan dapat dirasakan oleh semua orang yang baik, oleh pelakunya maupun yang bukan pelakunya. Jadi kalau sudah bencana datang ke satu keluarga atau satu masyarakat, maka orang soleh kena, orang yang melakukan kemungkaran itu kena ya. Jadi oleh karena itu kita harus selalu jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri melihat kemungkaran. Orang nggak sholat itu jangan dibiarkan, tapi diingatkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu itu sholat, wastabir alaiha, sabar dalam melakukannya. Melakukan perintahnya ataupun melakukan sholatnya itu perlu sabar. Wastabir, menurut ulama wastabir itu lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Jadi betul-betul seluruh kepribadian kita itu dipertaruhkan untuk menghilangkan kemungkaran, menyuruh kebaikannya, yaitu menyuruh kebaikan keluarga sendiri. Ahlaka bis-sholah wastabir alaiha, la nas'aluka rizqa. Kami, kata Allah, itu tidak minta rezeki kepada engkau ya Muhammad. Nahnu narzuqu, kamilah yang ngasih rezeki. Jadi karena persoalan rezeki itu jangan saya meninggalkan rezeki yang kita cari siang malam itu, jangan sampai meninggalkan nilai-nilai sholat dalam keluarga, dalam anggota keluarga. Itu harus selalu diingatkan, dan tidak mudah mengubah orang itu dari nggak sujud menjadi sujud itu. Kenapa? Karena manusia ini bukan hanya pikiran isi, tapi juga emosi, juga harapan-harapan, ada rasa putus asa di situ, ada satu keyakinan yang salah, ada tauhid yang keliru, memandang kehidupan. Jadi memang untuk mengubah manusia itu tidak mudah, memang kompleks, jiwa manusia itu kompleks.
Ada orang yang berubah dengan cepat seperti Umar bin Khattab itu. Dari tadinya membunuh Rasulullah, dia langsung kurang dari 24 jam itu mengubah, mengambil keputusan dengan berani, yaitu mengubah hidupnya, akhirnya menjadi pembela Islam dan tetap ingin bertemu Rasulullah hari itu, tetapi menjadi pendukung Islam dan mencintai Rasulullah. Tapi ada juga sahabat Rasulullah itu yang lama menemukan kebenaran itu, seperti Khalid bin Walid dalam pertempuran Uhud. Dia ingin membunuh Rasulullah dan hampir berhasil, dan kemudian pada fase yang kedua umat Islam menang dalam perang Uhud itu, dan Khalid bin Walid yang jenderal yang sangat hebat itu tetap ya tidak bisa menerima dakwah Islam, sampai kemudian dia mengambil keputusan 8 tahun kemudian di saat Rasulullah usianya sudah 60 ya. Nah, dia hidup sebagai orang beriman hanya 3 tahun bersama Rasulullah. Jadi lihat, meskipun sama-sama hidup bersama Rasulullah, seorang Umar bin Khattab itu bisa berubah dengan waktu yang cepat, tetapi Khalid bin Walid itu bisa terlalu lama, 8 tahun dia baru bisa menemukan Islam itu. Jadi kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengkomando, menyuruh orang yang berbuat baik, khususnya salah satu yang terbesar adalah sholat. Wa'mur ahlaka bisolah, sholatlah ya. Wa'mur, perintahkan ahlaka, keluarga dekatmu untuk sholat, itu anak, pasangan hidup, ponakan, mantu, cucu ya, kemudian saudara sepupu, ipar dan lain-lain. Wastabir alaih, dan sabar, terus-menerus melakukan itu. Karena kalau tidak kita lakukan, meninggalkan atau membiarkan ya anggota keluarga kita itu meninggalkan yang baik, dan kemudian dia bergelimang dalam kemungkaran karena meninggalkan sholat, maka tidak lama lagi, kata Rasulullah itu, istilahnya apa tadi, layu shikanna ya, peristiwa yang nggak lepas lagi, musibah itu terjadi dan menimpa seluruh keluarga itu, dan yang kena semua keluarga itu, baik yang soleh maupun yang tidak sholat. Moga-moga hadis dari Rasulullah ini betul-betul mengingatkan kita pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.